selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu untuk yang di rumah atau mungkin lagi ada di luar kota, ibadahnya dari luar kota. Atau yang lagi di rumah oma opa, lagi di rumah om tante, yang sekarang ibadahnya sedang sama Mbak Sus atau mama papa. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Yosi Lausche dalam ibadah Komisi Anak GKKK Surakarta. Nah, hari ini sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita, Lausche mau ingetin lagi, siapkan Alkitabnya jangan lupa. Tadi sudah mandi belum ya? Sudah. Tadi sih wanginya sih kecium sampai sini ya, wangi-wangi gitu, rapi-rapi. Terus duduknya juga yang rapi, jangan sambil selonjoran, apalagi sambil rebahan. Sambil makan juga, no. Harus duduk yang rapi, duduk yang siap, kita mau beribadah. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri. Masih semangat kan? Kita mau olahraga dulu seperti biasa, biar semangat. Tangannya direntangkan ke kiri dan kanan. Kakinya juga srap. Ya. Semuanya dilemaskan, tangannya di pinggang. Kiri, kanan, kiri gitu. Lehernya. Wah. Duh. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Kita mau puji Tuhan kita sambil bermain alat musik. Ada piano, ada gitar, ada drum, dan ada biola. Kita puji Tuhan kita sambil memainkan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekarang kita mau puji Tuhan pakai piano. Anak-anak coba gayanya seperti main piano ya. Ini teng tong. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Teng tong. Pinter semuanya. Sekarang kita mau ganti alat musik. Kita mau puji Tuhan dengan gitar. Gayanya ya seperti bawa gitar ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Jreng. Ganti alat musik lagi. Yang suka main drum, ayo siap-siap tangannya. Main drum gimana sih gini ya? Kita puji Tuhan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Yeay, semuanya keren. Terakhir, kita main musik biola. Ngek-ngok. Kita puji Tuhan sambil bermain biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Ngek-ngok. Oke, terakhir kita mau padukan semua alat musik. Anak-anak dari 4 alat musik tadi boleh pilih yang paling disukai apa. Kita bikin gerakannya sama-sama ya. Sambil kita katakan pujilah Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Teng tong, jreng. Tus, ngek-ngok. Yeay. Wah,
semuanya semangat kalau disuruh main musik. Tadi kayaknya sudah ada yang seperti gitaris sejati, ceng 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 gitu ya. Ada yang main pianonya udah seperti pemain pianis yang keren gitu. Berarti semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Sebelum kita beribadah lebih jauh lagi menyembah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah lagi. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya masih bersuka cita. Ada satu lagu pujian dalam bahasa Mandarin yang waktu Paskah lalu kalau Lause nggak salah ingat, yang judulnya itu Let Praise Arise. Mari kita naikkan semua pujian kepada Tuhan Allah kita. Supaya apa? Supaya semua orang tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, dan supaya semua orang juga ikut memuji Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan gerakannya, bersama teman-teman kita dari Stream of Praise. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan bersama dengan Lause Grace.
kita akan sama-sama belajar melihat bagaimana Allah memakai Yohanes Pembaptis untuk mewujudkan rencananya. Rencana yang mana ya? Mengutus Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Kok tiba-tiba kita sudah belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, Lause? Oh iya, soalnya hari ini adalah kita memasuki bulan Desember, hari di mana dunia memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan aku pun berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali kalau kita hari ini boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Meskipun masih berada di rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah kepadamu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Alkitab. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-16 sampai 21. Lause akan bacakan buat kita semua. Ada seorang Yahudi datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Adik-adik, dari kisah ini kita melihat bahwa ada satu orang muda yang kaya. Dia memiliki uang yang begitu banyak. Dia memiliki harta yang begitu berlimpah. Dan dia juga merasa bahwa dia sudah menjadi orang yang baik. Orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus dengan penuh kasih menjawab. Tuhan Yesus berbicara kepada orang muda itu supaya dia melakukan perintah-perintah Allah. Seperti jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan seterusnya. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang muda itu, kemudian orang muda itu bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Dengan penuh kesombongan dia berbicara kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Semuanya itu telah aku turuti, apalagi yang masih kurang?"
Lalu Tuhan Yesus menjawab dia, "Jikalau engkau hendak sempurna," Tuhan Yesus berkata demikian, "pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tuhan Yesus meminta orang itu menjual seluruh miliknya dan kemudian pergi mengikut Tuhan. Lalu bagaimana respon orang muda itu, adik-adik? Apakah orang muda itu bersuka cita dan berkata, "Yes, aku boleh ikut Tuhan Yesus"? Ternyata tidak. Orang muda itu dikatakan dia justru sedih ketika Tuhan Yesus berbicara demikian. Kenapa dia sedih? Karena hartanya banyak. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, orang muda itu ternyata tidak bersuka cita ketika Tuhan Yesus memanggilnya untuk boleh bersama. Tapi dia justru sedih. Karena dia tahu kalau dia mengikut Tuhan Yesus maka dia akan kehilangan semua hartanya. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus memerintahkan orang muda itu untuk menjual semua hartanya? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus menyelidiki hati orang muda itu. Tuhan Yesus tahu bahwa cintanya kepada hartanya itu lebih besar daripada cintanya kepada Tuhan Yesus. Orang muda itu mungkin sudah melakukan berbagai macam perintah Tuhan. Dia mungkin tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Dan dia mungkin bisa berkata, "Semuanya itu sudah aku lakukan." Tetapi ketika Tuhan Yesus meminta dia untuk datang mengikuti Tuhan Yesus, dia sedih dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Adik-adik, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada muridnya. Tuhan Yesus berkata demikian, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Kenapa bisa dikatakan demikian, adik-adik? Apakah orang yang kaya itu tidak bisa masuk ke surga? Tentu bukan itu jawabannya. Kalau kita melihat kisah ini, maka tentu jelas sekali bahwa orang muda itu tidak bisa masuk ke dalam surga bukan karena dia kaya, melainkan karena dia menolak untuk mengakui bahwa ia adalah orang yang berdosa dan memerlukan Allah. Dia lebih memilih mempertahankan hartanya daripada pergi mengikuti panggilan juru selamat. Itulah yang menyebabkan orang muda itu tidak bisa atau sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Adik-adik, Lause ingin memberikan kita sebuah ilustrasi demikian. Adik-adik, di sini Lause punya air bening. Air ini sama sekali tidak ada campuran apapun. Tapi Lause ingin menambahkan beberapa tetes betadin supaya air ini terlihat ada warnanya. Warna apa yang muncul? Ya, warna kecoklatan. Nah, air ini adalah seperti hidup manusia. Adam, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan dia awalnya begitu baik. Dia menciptakan manusia dengan amat baik. Tapi dosa itu kemudian menyerang manusia sehingga kehidupan manusia itu menjadi kotor. Pertanyaannya, apakah air ini bisa membersihkan dirinya sendiri? Tiba-tiba air ini berubah warna gitu, menjadi putih lagi. Tentu tidak bisa, kecuali ada seseorang yang kemudian melakukan sesuatu terhadap air ini. Di sini Lause akan memasukkan vitamin C. Lalu kita akan bersama-sama melihat reaksi apa yang akan ditimbulkan. Mari kita bersama-sama lihat apa yang akan terjadi jika air ini kita beri dengan vitamin C. Adik-adik, air ini kemudian perlahan-lahan itu berubah warnanya. Dari yang awalnya warnanya itu adalah coklat yang butek, air ini kemudian berubah warna menjadi warna yang jernih. Airnya menjadi jernih. Nah, inilah kehidupan manusia, adik-adik. Awalnya kita itu adalah orang yang jatuh di dalam dosa. Orang yang sama sekali tidak menunjukkan satu hati yang bersih. Tapi ketika Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, maka
kita dibersihkan kembali seperti air ini menjadi putih. Adik-adik, melalui ilustrasi tadi kita melihat bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang sudah kotor. Seperti gelas yang berisi air tadi, kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Gelas itu tidak bisa menyucikan dirinya sendiri, kecuali ada seseorang yang melakukan suatu tindakan terhadapnya. Kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Kita mungkin bisa beribadah setiap hari. Kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab, kita bisa bersedekah. Tetapi hal itu belum cukup untuk menyucikan diri kita sendiri. Harus ada orang lain yang bertindak buat kita. Nah, oleh sebab itulah Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini. Darah Yesus menyucikan diri kita dari dosa. Ia juga memberikan hati yang baru kepada setiap kita. Hati yang baru. Hati kita yang dulunya jahat, yang dulunya berdosa, yang dulunya jauh dari Allah, kini sudah diperbaharui. Sehingga kita bisa mengenal Allah. Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan mengirim Roh Kudus ke dalam hati kita untuk mengubah kita. Sehingga hidup kita bisa seturut dengan kehendak Allah. Anak-anak, oleh karena itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kita perlu bergantung kepada Allah. Kita perlu menjalani hari-hari kehidupan kita dengan berkata, ya Tuhan, aku mau menjalani hidupku hari ini. Tolong aku Tuhan, supaya aku bisa menjalaninya sesuai dengan firman-Mu. Itulah yang harus kita lakukan adik-adik. Meskipun kita masih muda, meskipun kita masih belia, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan bergantung kepada Allah. Dan kita harus mengikuti Dia sekuat tenaga kita. Dan percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk boleh tetap taat dan setia kepada Allah. Sehingga suatu hari kelak kita akan berada di dalam kerajaan surga. Mari adik-adik sekalian, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, supaya kami yang berdosa ini tetap bergantung kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang hidup seturut perintah-Mu. Tuhan, tolong kami, tolong anak-anak sekolah minggu di Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, supaya boleh bertumbuh ke arah yang benar, ke arah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, kau tak akan menyesal. Hatiku untuk Tuhan, akalku untuk Tuhan, imanku untuk Tuhan, yang telah bebaskanku, berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, berikan hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan, kau tak akan menyesal, kau tak akan menyesal, kau tak akan menyesal, ku tak akan menyesal, ku tak akan menyesal. Ya, sekarang kita mau berdoa
berdoa untuk persembahan kita sekaligus menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kami, hari ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Berkenan Tuhan menerima persembahan kami dan kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja maupun di luar gereja. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Menyerahkan setiap kami supaya Tuhan yang terus pimpin agar kami menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai bertemu minggu depan. Bye-bye semua. Happy Sunday.